Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu ala rasulillah. Ini adalah video kedua tentang analisis ya, kembalinya Taliban berkuasa di Afghanistan ya. Kita buat video pendek-pendek 10 menit ini sambil isolasi ya, karena di Malang itu banyak COVID ya. Kami sekarang ada di Batu ya, jam segini di sekitar jam 8 itu masih dingin di sini. Ya, tentu beda dengan di Afghanistan yang sekarang panas. Nah, kita akan lanjutkan bahwasanya ya di satu sisi Amerika itu ya jelas kalah dalam hal ini karena ya tidak mendapatkan apa-apa. Dia keluar banyak uang ya, 2 triliun dolar ya, selama 20 tahun ya, untuk membiayai ya, membuat pemerintahan boneka ya, yang pro terhadap Amerika, yang mereka tentu ya seperti biasanya ya, menjadi dewa demokrasi, ingin negara yang dia bantu dalam tanda kutip itu adalah negara yang akan menjadi negara demokrasi, militernya juga dilatih dan seterusnya. Nah, hari-hari ini ternyata ya yang sebagaimana perang Vietnam sebelumnya ya, ketika ya, musuh itu bukannya tambah lemah tambah kuat, kemudian ada tekanan juga dari rakyat yang sudah tidak ingin ya pajaknya itu dipakai untuk membiayai pemerintah Afghanistan yang tentu saja tidak sekaya Irak ya, tidak punya minyak sebagaimana Irak, yang tentu ya tidak ada gain ya yang bisa didapat oleh Amerika jika terus berada di Afghanistan. Nah, tapi ya namanya penjajah Amerika kan penjajah yang berpengalaman, mereka tentu tidak mau membiarkan ya proyek mereka itu sia-sia. Yang terjadi ya pada bulan Desember 2020 itu jenderal Amerika, Jenderal Milley itu sudah bertemu dengan perwakilan Taliban di Doha ya, di Qatar, yang pada intinya ya Amerika ingin lepas tangan ya, dia meminta ya nanti Amerika itu tidak akan ikut campur terhadap permasalahan dalam negeri Afghanistan ya, jika ya mereka tidak mengganggu ya kepentingan asing di Afghanistan, warga-warga asing, dan terutama tentu ya kedutaan Amerika ya kan. Yang paling penting juga ya mereka minta ya Taliban itu tidak ya berafiliasi dengan ISIS. Tentu tidak kalau ISIS karena beda jalan ya. Tidak berafiliasi juga dengan Al-Qaeda yang sekarang memang banyak diam ya. Dan tentu saja Taliban ya menyetujui sepertinya, karena memang keduanya kan memang sudah tidak lama aktif, dan tentu ya sesuai dengan target ya Taliban itu kan ingin imarah Islam, jadi pemerintahan lokal ya, nasional yang ya, menerapkan hukum syariah Islam. Ya, itu saja imarah Islamiyah. Ya, yang tentu ya media-media Barat pasti menggoreng sisi buruknya ya, wanita wajib pakai cadar ya, burqa ya, dan seterusnya yang ya padahal mereka ya belum diberi kesempatan ya, ketika menang di tahun 80-an akhir kan langsung disikat oleh Amerika. Dan hari ini terbukti ya strategi mereka mundur itu. Bayangkan itu Taliban yang dulu 20 tahun lalu sekarang itu kan sudah jadi senior ya kan. Sekitar kalau misalnya dulu umurnya 20-25, sekarang sudah 40-50 tahun, dan petempurnya sudah generasi kedua ya, anak-anak didik mereka itu sekarang yang di lapangan, dan mereka yang ya sebagian di lapangan, sebagian menjadi komandan-komandan yang ya siap ya menguasai Afghanistan kembali. Jadi jangan dipikir ini perang yang ecek-ecek. Mereka itu bukan ecek-ecek sebagaimana ejekan Bashar ya, yang menuduh Nusarara itu Taliban hanya karena pakai baju muslim, pakai gamis padahal warnanya hijau. Padahal Taliban itu pakai turbin warna hitam khasnya. Ya tentu beda dengan orang sini. Jarang kan orang sini pakai turbin warna hitam. Ini sengaja pakai bendera tauhidnya. Ini bendera tauhid, topi tauhid, bukan Taliban. Meski Taliban juga pakai bendera ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
HTI juga pakai bendera ini karena ini bendera tauhid, bukan bendera kelompok, tapi bendera persatuan. Ya, kembali ke tadi, Taliban sekarang ya sudah menguasai lebih dari 100 distrik ya, dari sekitar 450 distrik di Afghanistan, dan terus melaju ya, karena di berbagai distrik itu, di perdesaan terutama tidak banyak perlawanan ya, pasukan pemerintah Afghanistan yang dididik Amerika kabur gitu. Bahkan sebagian ada di video di Al Jazeera dan di Rusia Today menyerah, bahwa senjata menyerah bergabung dengan Taliban. Ada 1000 lebih yang menyerah, ada juga yang kabur ke negara tetangga Tajikistan. Ya, jadi beda. Kalau jihadis memang tujuannya kan jihad, cari mati. Ya, sedangkan pasukan sekuler binaan Amerika kan enggak ya, seperti orang Amerika itu jangan dipikir pemberani, mereka itu banci ya, mau cari hidup enak. Makanya Amerika sangat menghindari perang darat, karena pasukannya akan jadi digoreng sama Taliban kalau berani perang darat ya. Ya, karena senjatanya canggih aja mereka bisa menang. Sumber daya manusianya itu ya produk dari ideologi sekulerisme yang hedonis ya. Jangan harap mereka mengenal kata mati syahid, jihad tidak ada. Ya, kembali ke tadi, dan itu yang terjadi. Taliban menguasai ya, mulai dari utara ke selatan. Nah, asal mula keluarnya Taliban itu kan di selatan ya, di Kandahar. Mereka juga hampir mendekati Kandahar sekarang. Di utara mereka juga punya banyak kader yang kemudian menguasai ya, tadi hampir 100 distrik lebih ya. Dan sekarang pembicaraannya ya pemerintah Afghanistan maupun Amerika dan sekutunya itu ya berharap dan meminta itu Taliban mau ya mengajukan proposal ya dalam 1 bulan ke depan, proposal bagaimana pemerintahan Afghanistan ke depan. Artinya diajak untuk bekerja sama, win-win solution ya. Amerika tidak terlalu malu untuk membuat pemerintahan bersama dengan pemerintah Afghanistan sekarang yang boneka Amerika. Ya kan? Tapi tentu ya sangat sulit ya nanti deal-dealnya. Ya, ketika proses deal-deal ini ya, Taliban akan terus yang menyapu ya, menguasai kembali wilayah-wilayah yang dulu mereka kuasai. Nah, itu yang akan terjadi ya, sekitar 1-2 bulan ke depan. Ya kan? Jadi analisis saya memang ya dengan kondisi pandemi seperti ini tentu dana Amerika itu difokuskan ke dalam negeri. Ya, sehingga ya tadi ya, yang rugi kan umat Islam sendiri diadu. Yang satu dengan semangat jihadnya, yang satu dengan semangat nasionalismenya. Ya, itu polanya Amerika dari dulu begitu. Yang jadi korban siapa? Ya umat Islam di Afghanistan. Ya kan? Saya lebih setuju ya memang harus peace deal, ya, perjanjian damai agar menghindarkan banyak korban meninggal. Ya kan? Tapi tentu ya kekuatan Taliban dan kekuatan pemerintah akan menentukan seperti apa dealnya. Ya, meskipun ya idealnya ya memang ya harus ya mereka berusaha ya menegakkan syariat Islam di negaranya ya, meski dalam level imarah dulu. Nah, itu jelas ya akan lebih baik ya dibanding menerapkan demokrasi sekuler ala Amerika. Yang itu tidak dipahami oleh media sekuler, media mainstream yang menganggap ya, Taliban itu Islam yang garis keras, terbelakang ya, istilah sekarang radikal-radikul. Bahkan di masa pandemi kan di negara kita yang radikal-radikul juga masih akun-akunnya masih diberangus ya. Akun-akun YouTube terutama para ustadz, para wartawan posisi itu masih diberangus. Mereka tidak ada toleransi gitu. Padahal kelompok yang mereka tuduh itu siap berdiskusi, siap berdebat, bukan Taliban. Allah alam shawab. Ini ada 2 video ya terkait Taliban ya, silahkan menikmati. Kita akan aktif kembali Open Mind Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.